Selamat siang, Bapak dan Ibu yang terhormat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal usaha yang telah saya buat dengan nama Eko Tunggal Villa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pradika Witono. Alasan saya memilih usaha ini pasti karena Bapak dan Ibu sekalian pernah pergi berwisata dan beristirahat dengan nyaman di objek wisata tersebut dengan berbagai fasilitas yang tersedia, seperti tempat tidur, kamar mandi, dan lain sebagainya. Tempat peristirahatan Bapak dan Ibu yang gunakan tidak terlepas dari peran jasa penginapan. Kota Yogyakarta tidak hanya sebagai pusat segala aktivitas baik ekonomi, bisnis, perdagangan, dan industri, tapi juga sebagai salah satu daerah destinasi wisata bagi para wisatawan. Sektor penginapan di Kota Yogyakarta masih sangat potensial untuk dikembangkan dan dapat menjadi salah satu sektor bisnis yang paling menguntungkan. Tujuan saya membuat usaha ini yang pertama adalah untuk memperoleh pendapatan dari wirausaha penginapan. Yang kedua, untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal sementara bagi para wisatawan. Yang ketiga, untuk mengembangkan daerah objek pariwisata Pok Tunggal. Yang keempat, untuk menambah daya tarik pantai Pok Tunggal sebagai tempat wisata laut baik secara lokal maupun internasional. Yang kelima, mengembangkan usaha penginapan ini agar maju dan berkembang serta memiliki cabang di berbagai kota lain. Manfaat usaha ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Manfaat ekonomi usaha penginapan ini cukup menjanjikan, karena keuntungannya didapat cukup besar. Kami menawarkan dan memberikan kemudahan bagi para wisatawan untuk memilih tipe bangunan dengan memberikan harga yang murah, tapi dengan fasilitas dan pelayanan yang tidak murahan. Manfaat sosial terbagi menjadi dua, yaitu bagi pemilik dan bagi pengguna jasa penginapan. Bagi pemilik usaha penginapan ini dapat menjadikan sebagai pengalaman dalam berbisnis, serta dapat menjadi pembelajaran dalam menjalankan bisnis-bisnis usaha jasa yang lebih besar. Pembelajaran yang diperoleh seperti bagaimana cara melayani para wisatawan dengan baik. Bagi pengguna jasa penginapan, dengan adanya usaha jasa penginapan ini, dapat membantu bagi wisatawan yang masih ingin berlama-lama dalam menikmati suatu objek wisata, dan membantu bagi masyarakat yang melakukan perjalanan jauh. Visi dan misi dari usaha ini. Visinya yaitu menciptakan usaha jasa penginapan yang unggul dalam segi pelayanan, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan. Misinya ada dua. Yang pertama, memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, memberikan fasilitas yang terbaik. Nama usaha ini sudah saya jelaskan di awal. Usaha yang kami buka adalah jasa penginapan dengan nama Eko Tunggal Villa, yang beralamat di Jalan Pok Tunggal, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan kami memilih nama ini, karena jasa penginapan ini berlokasi di sekitar daerah objek wisata Pok Tunggal dan lebih mengutamakan suasana alam. Lokasi usahanya, setelah kami melakukan beberapa tahap pencarian, kami memutuskan untuk memilih lokasinya di Jalan Pok Tunggal, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini kami pilih karena dekat dengan objek wisata pantai dan suasana alamnya masih terjaga dengan baik. Waktu operasional dari usaha ini yaitu dari Senin sampai Minggu dari jam 4 sampai jam 23 malam. Sebenarnya usaha ini buka 24 jam, tapi untuk karyawan kami batasi, yaitu dari Senin sampai Minggu dari jam 4 sampai jam 11 malam. Cara pemesanannya pun terdapat 3 cara. Yang pertama, bisa datang langsung dengan alamat di Jalan Pok Tunggal, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, atau via website di ekotunggalvilla.com, atau via telepon juga bisa dengan 0895 4235 7000. Struktur perusahaan ini sudah jelas. Nama perusahaannya Eko Tunggal Villa. Jenis perusahaannya perusahaan penyedia jasa. Alamatnya di Jalan Pok Tunggal, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Manajer umumnya yaitu saya sendiri, Pradika Witono. Manajer pemasaran yaitu Bapak Algi Setiabudi. Manajer keuangan yaitu Ibu Narifah Melati. Dan manajer pelaksana yaitu Bapak Putra Priyambodo.
Produk yang kami jual di sini tidak lain tidak bukan adalah pelayanan jasa penginapan yang berfokus pada memberi pelayanan yang terbaik pada pelanggan dan harga yang setara dengan kualitas yang akan diterima wisatawan. Di sini kami menawarkan 3 pilihan produk: bangunan tipe A, bangunan tipe B, dan bangunan tipe C. Penjelasan bangunannya berikut ini. Bangunan tipe A terdiri dari 1 lantai. Terdapat 1 kamar tidur, terdapat 1 kamar mandi, dan 1 ruang tamu. Dan juga terdapat fasilitas tambahan makan pagi. Bangunan tipe B terdiri dari 2 lantai, terdapat 3 kamar tidur, terdapat 2 kamar mandi, terdapat ruang tamu dan ruang makan, dan terdapat fasilitas tambahan makan pagi. Bangunan tipe C terdiri dari 2 lantai, terdapat 4 kamar tidur, terdapat 2 kamar mandi, terdapat ruang tamu, ruang makan, dan ruang hiburan. Selain itu juga terdapat fasilitas tambahan makan pagi dan makan malam. Untuk fasilitas seperti AC dan lain-lain itu sudah termasuk fasilitas umum sehingga kami tidak mencantumkannya di sini. Untuk target pasar sendiri, ya, kami membuka usaha ini di Jalan Pok Tunggal yang berada di kawasan tepi pantai. Maka target pasar kami adalah para wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Pantai Pok Tunggal. Sasaran konsumen yang kami targetkan adalah mencakup semua kalangan, mulai dari kalangan bawah, kalangan menengah, hingga kalangan atas. Ukuran dan tren pasar usaha kami disesuaikan dengan standar kebutuhan masyarakat dan tren yang sedang terjadi. Untuk situasi persaingan, saya mungkin setiap usaha pasti memiliki cara tersendiri. Kami pun juga memiliki cara tersendiri untuk mengembangkan dan mempertahankan usaha kami. Untuk strategi pasar yang kami gunakan dengan meningkatkan pelayanan dan kualitas, serta melakukan inovasi terhadap jasa yang kami lakukan untuk membedakan jasa yang kami dengan jasa lain. Untuk penetapan harga ditentukan berdasarkan tipe villa dan fasilitas serta keadaan pasar, sehingga memungkinkan laba cukup besar. Untuk penetapan harga nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Metode pemasaran yang kami gunakan ada 3. Yang pertama, dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan cara yang paling sederhana, serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita. Secara tidak langsung, semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita. Cara yang kedua, dengan media internet. Metode kedua yang kami gunakan adalah menggunakan media internet, seperti melalui Twitter, Instagram, Facebook, dan website pribadi agar memudahkan wisatawan mencari informasi tentang Eko Tunggal Villa. Tujuan membuat website ini adalah salah satu bentuk keseriusan kami dalam mempromosikan jasa penginapan ini. Metode yang ketiga yaitu dengan promosi. Metode ketiga yang kami gunakan adalah dengan promosi. Promosi bisa dikatakan sebagai salah satu cara yang paling efektif untuk menarik minat wisatawan untuk menggunakan jasa penginapan yang kami tawarkan. Cara promosi yang kami gunakan ada 4, yaitu memberikan potongan harga, beriklan di sosial media, menawarkan harga khusus di hari-hari tertentu seperti hari jadi pembuatan villa ini, dan memberikan poin rewards kepada pelanggan yang dapat ditukarkan dengan penginapan gratis jika target poin tercapai. Misalnya jika pelanggan menggunakan tipe bangunan A akan mendapatkan 5 poin dan dapat menukarkannya jika sampai 100 poin dengan penginapan gratis. Seperti itu contohnya. Analisis SWOT. Kekuatan usaha ini yaitu pertama, menggunakan konsep bernuansa alam. Yang kedua, satu-satunya villa yang berkonsep alam di lokasi Pantai Pok Tunggal. Yang ketiga, tersedia banyak pilihan tipe bangunan dengan harga yang bervariasi. Kelemahan dalam menjalankan usaha ini, yang pertama, masih banyak lapisan masyarakat yang belum mengetahui objek wisata Pantai Pok Tunggal. Yang kedua, tidak adanya transportasi umum yang menuju objek wisata Pantai Pok Tunggal. Peluangnya, yang pertama, 1. Masih jarang tempat penginapan yang berada di wilayah Pantai Pok Tunggal. Yang kedua, kota Yogyakarta memiliki daya tarik yang cukup tinggi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Tantangannya, yang pertama,
tempat wisata yang berlokasi di wilayah dengan kondisi jalan yang masih kurang baik. Yang kedua, keterbatasan sarana transportasi yang menuju objek wisata Pantai Pok Tunggal. Sumber modal yang kami gunakan ada dua, yaitu sumber modal sendiri dan sumber modal investor. Sumber modal sendiri kami mengeluarkan dana sekitar 2.350 juta. Untuk investor telah menyumbang dana sebesar 1.152 juta 500. Berikut ini biaya pembangunan Eko Tunggal Villa. Untuk membangun 10 unit bangunan, kami membutuhkan 3.083 juta dengan rincian bangunan tipe A dengan ukuran 36 meter persegi dengan fasilitas 1 ruang tidur, 1 kamar mandi, dan 1 ruang tamu. Pembangunan per unit mencapai 150 juta dan kami merencanakan 4 unit sehingga totalnya menjadi 600 juta. Untuk bangunan tipe B dengan luas 54 meter persegi dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang tamu, dan ruang makan. Untuk lantai 1 membutuhkan dana sekitar 213 juta dan untuk lantai 2 membutuhkan dana 110 juta. Di sini kami juga membangun 4 unit, yaitu menjadi totalnya lantai 1 852 juta dan lantai 2 440 juta. Untuk bangunan tipe C dengan luas 70 meter persegi dengan 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, ruang tamu, ruang makan, dan ruang hiburan, lantai 1 membutuhkan dana mencapai 300 juta dan lantai 2 mencapai 138 juta. Untuk bangunan tipe C, kami membangun 2 unit. Jadi lantai 1 totalnya 600 juta dan lantai 2 totalnya 276 juta. Untuk bangunan utama, biayanya sekitar 185 juta. Di sini dapat dilakukan berbagai acara seperti buat fasilitas tambahan seperti makan juga dilakukan di bangunan utama. Untuk pembangunan lain-lain seperti taman, jalan, lampu, tempat duduk di pinggir pantai, biayanya mencapai 130 juta sehingga totalnya menjadi 3.083 juta. Untuk biaya operasional per tahun, kami memperkirakan biaya listrik paling rendah yaitu 8 juta dan paling tinggi 30 juta. Untuk gaji pegawai 62 juta 500 sudah termasuk gaji para manajer. Untuk pajak, usaha ini dikenakan pajak sekitar 300 juta. Untuk pemeliharaan bangunan dan fasilitas yang rusak seperti cat yang mulai pudar, lampu mati, dan lain sebagainya, paling minimal membutuhkan dana 10 juta dan paling maksimal membutuhkan dana 25 juta. Untuk lain-lain seperti untuk masak-masak, fasilitas tambahan untuk makan pagi atau makan malam membutuhkan dana paling minimal 30 juta hingga paling maksimal 100 juta atau bisa lebih. Sehingga total biaya operasional paling minimal adalah 410 juta 500 dan paling maksimal menurut perencanaan kami adalah 517 juta 500. Untuk penetapan harga, bangunan tipe A kami hargai 650.000 per malam. Untuk bangunan tipe B kami hargai 1.700.000 per malam. Untuk bangunan tipe C kami hargai 2.500.000 per malam. Berikut ini proyeksi laba rugi setiap tahun dalam 5 tahun. Untuk tahun pertama, pendapatan jasa diperkirakan sekitar 560 juta. Biaya pengeluaran untuk membangun bangunan yaitu 3.083 juta. Biaya operasional sekitar 410 juta 500. Biaya pemasaran 9 juta. Untuk tahun kedua, pendapatan jasa sekitar 1.113 juta. Untuk biaya usaha tidak ada karena sudah ditanggung di tahun pertama. Untuk biaya operasional sekitar 454 juta 500. Untuk biaya pemasaran 10 juta. Tahun ketiga, kami perkirakan pendapatan kami akan menurun karena seiringan dengan pengurangan liburan. Sehingga pendapatan kami proyeksikan sekitar 979 juta. Untuk operasional senilai 427 juta 500. Untuk pemasaran sekitar 10 juta. Tahun keempat kami proyeksikan akan kembali meningkat, yaitu sekitar pendapatan kami sekitar 1.342 juta. Biaya operasional sekitar 465 juta dan biaya pemasaran sekitar 14 juta. Tahun kelima kembali meningkat, sekitar pendapatan jasa kami sekitar
1.516.500.000. Biaya operasional sekitar 477 juta dan biaya pemasaran sebesar 19 juta. Berdasarkan proyeksi laba rugi ini, untuk perusahaan kami diperkirakan akan balik modal pada akhir tahun kelima. Dan tahun ke-6 ke-7 kami tinggal mengumpulkan untung sebanyak-banyaknya dan melakukan ekspansi ke objek wisata lain dan ke daerah lain atau masih mengembangkan di wisata Potunggal sendiri. Pada tahun kelima, keuntungan yang dapat sekitar 131 juta. Demikianlah proposal usaha yang kami buat. Semoga proposal ini dapat diterima oleh semua pihak, karena proposal ini merupakan bentuk konsistensi kami untuk mengembangkan bisnis yang telah kami mulai. Kami pun berharap proposal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi semua pihak yang kiranya berkenan untuk menjadi investor, guna mendukung perusahaan kami untuk semakin maju dan menjadi perusahaan besar dan bermanfaat di kemudian hari, sehingga turut ambil bagian dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk membaca proposal ini atau untuk menyimak presentasi saya. Terima kasih.